Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini kami dari kelompok 9 akan membahas materi mengenai konsep estimasi biaya jangka panjang dan biaya jangka pendek. Perkenalkan, saya Iketut Wisnu Astawaloka, nomor absen 17, dan rekan saya Imade Bagus Ciuratmaja, nomor absen 18. Baik, langsung saja. Yang pertama, definisi estimasi biaya jangka pendek. Estimasi biaya jangka pendek merujuk pada perhitungan biaya yang dilakukan dalam periode waktu terbatas, di mana sebagian besar faktor produksi dianggap tetap dan tidak bisa diubah. Dalam jangka pendek, perusahaan tidak memiliki keleluasaan untuk menambah kapasitas produksi secara signifikan karena keterbatasan aset atau sumber daya yang sudah ada. Analisis estimasi biaya jangka pendek sering digunakan dalam perhitungan titik impas atau break-even point dan evaluasi efisiensi produksi dalam periode singkat. Berikutnya, definisi estimasi biaya jangka panjang. Estimasi biaya jangka panjang dilakukan dalam cakupan waktu yang lebih luas, biasanya beberapa tahun ke depan, dan mencakup seluruh elemen biaya yang dapat disesuaikan. Estimasi biaya jangka panjang bersifat strategis dan digunakan dalam pengambilan keputusan investasi, studi kelayakan, serta perencanaan pengembangan bisnis. Selanjutnya, permasalahan pengukuran biaya jangka pendek. Yang pertama, kesulitan dalam mengklasifikasikan beberapa komponen biaya sebagai tetap atau variabel. Contoh, listrik biaya tetap atau variabel tergantung penggunaannya. Yang kedua, ketidakakuratan data historis yang digunakan sebagai dasar estimasi. Yang ketiga, fluktuasi harga bahan baku atau input produksi yang cepat dan tidak terprediksi. Yang keempat, sistem pencatatan biaya yang belum memadai, terutama dalam perusahaan kecil atau menengah. Selanjutnya, permasalahan pengukuran biaya jangka panjang. Yang pertama, kesulitan dalam mengklasifikasikan jenis biaya. Yang kedua, ketergantungan pada data historis yang tidak selalu relevan. Yang ketiga, ketidakstabilan harga input produksi. Yang keempat, fluktuasi harga bahan baku atau tenaga kerja menyebabkan perubahan. Yang kelima, tingginya ketidakpastian dalam estimasi jangka panjang. Yang keenam, keterbatasan sistem pencatatan dan model proyeksi. Selanjutnya, bentuk-bentuk fungsi biaya jangka pendek dan metode perhitungan. Yang pertama, biaya tetap total atau total fixed cost. Contoh, sewa, pajak tetap, dan gaji karyawan tetap. Dengan rumus TFC sama dengan tetap atau konstan untuk seluruh jumlah output. Yang kedua, biaya variabel total atau total variable cost. Contoh, biaya bahan baku, upah lembur, dan konsumsi listrik. Rumusnya TVC sama dengan biaya variabel per unit dikali Q. TVC sama dengan VC dikali Q. Yang ketiga, biaya total atau total cost dengan rumus TC sama dengan TFC ditambah TVC. Bentuk-bentuk fungsi biaya jangka pendek dan metode perhitungan, yaitu ada biaya rata-rata total atau average total cost per ATC in produksi. Rumusnya ATC sama dengan TC per Q atau ATC sama dengan AFC ditambah AVC, dengan AFC sama dengan TFC per Q, AVC sama dengan TVC per Q. Yang kelima, biaya marginal atau marginal cost atau MC. Rumusnya itu MC sama dengan delta TC per delta Q. Selanjutnya, estimasi biaya jangka panjang dengan regresi data silang. Regresi data silang adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen, misalnya total biaya jangka panjang, dengan satu atau lebih variabel independen, misalnya volume output, jumlah pekerjaan, kapasitas produksi, berdasarkan data dari beberapa objek yang berbeda dalam satu periode waktu. Selanjutnya, model regresi biaya jangka panjang. Model dasar regresi biaya jangka panjang berbentuk TC sama dengan A ditambah BX ditambah E, dengan TC sama dengan total cost atau biaya jangka panjang,
A sama dengan konstanta atau biaya tetap jangka panjang, B sama dengan koefisien regresi atau biaya tambahan per unit variabel X sama dengan variabel bebas atau output, skala usaha, jumlah SDM, dan lain-lain. E sama dengan error term atau residual. Tahapan estimasi biaya jangka panjang dengan regresi cross section. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, identifikasi variabel. Yang ketiga, pembangunan model regresi. Yang keempat, interpretasi hasil. Yang kelima, aplikasi model. Adapun contoh kasusnya yaitu estimasi biaya tidak hanya alat hitung anggaran, tetapi menjadi dasar penting dalam perencanaan ekonomi dan efisiensi biaya di dunia nyata. Studi kasus sektor konstruksi menurut Farhana dan Abma tahun 2022. Jangka pendek, BIM 5D digunakan untuk menghitung kebutuhan harian proyek seperti material dan tenaga kerja. Yang kedua, ada jangka panjang digunakan untuk menghitung seluruh biaya proyek dan pemeliharaan gedung, dan hasilnya efisiensi biaya hingga 7% dari metode konvensional. Selanjutnya, studi kasus ekowisata menurut Sari et al. 2018. Jangka pendek digunakan untuk operasional kawasan seperti pemeliharaan fasilitas dan edukasi wisatawan. Jangka panjang menilai nilai ekonomi tahunan kawasan sebagai aset konservasi jangka panjang. Hasilnya, estimasi mendukung kebijakan berbasis keberlanjutan. Selanjutnya, studi kasus kesehatan dari Valentina et al. 2019. Jangka pendek, metode kontrasepsi non-MKJP memerlukan pengeluaran rutin. Jangka panjang, MKJP lebih hemat dan efisien meski biaya awal lebih besar. Hasilnya, estimasi biaya memengaruhi keputusan individu dan kebijakan layanan KB. Adapun latihan soal estimasi biaya atau kasus jangka pendek. Soalnya, sebuah proyek konstruksi membutuhkan biaya tetap Rp 600 juta untuk sewa alat dan gaji pokok. Biaya variabel per meter persegi bangunan adalah Rp 1.800.000. Target pembangunan adalah 500 meter persegi. Pertanyaannya, A. Hitung total biaya atau TC proyek. B. Hitung biaya rata-rata per meter persegi atau ATC. C. Jika proyek hanya selesai 400 meter persegi, berapa marginal cost dari 100 meter persegi terakhir? Jawaban A. TFC sama dengan 600 juta, VC sama dengan Rp 1.800.000 dikali 500 sama dengan 900 juta, TC sama dengan TFC ditambah VC sama dengan 1.500.000 juta. B. ATC sama dengan TC per Q sama dengan 1.500.000 juta per 500 sama dengan Rp 3 juta per meter persegi. C. TC jika 400 meter persegi sama dengan 600 juta ditambah 1.800.000 dikali 400 sama dengan 600 juta ditambah 720 juta sama dengan 1.320.000 juta. MC sama dengan 1.500.000 juta dikurangi 1.320 juta per 500 dikurangi 400 sama dengan 180 juta per 100 sama dengan 1.800.000 per meter persegi. Analisis. Hasil menunjukkan bahwa marginal cost konsisten dengan biaya variabel per unit. Ini menunjukkan data estimasi jangka pendek bisa digunakan untuk merencanakan target minimum agar biaya tetap terdistribusi optimal. Adapun kesimpulan dari video pembelajaran kali ini yaitu estimasi biaya jangka pendek dan jangka panjang memiliki peran strategis dalam pengelolaan operasional dan perencanaan usaha. Estimasi jangka pendek fokus pada pengendalian biaya harian dengan keterbatasan perubahan input produksi. Sedangkan estimasi jangka panjang digunakan untuk perencanaan investasi, ekspansi, dan pengelolaan aset dalam skala waktu yang lebih luas. Perbedaan keduanya tercermin pada fleksibilitas input, struktur biaya, tujuan penggunaan, serta tingkat risiko yang dihadapi. Penerapan estimasi biaya di berbagai sektor seperti konstruksi, manufaktur, ekowisata, dan kesehatan menunjukkan bahwa pendekatan ini bukan hanya konsep teoritis,
melainkan praktik nyata yang mendorong efisiensi, mitigasi risiko, dan pengambilan keputusan berbasis data.